Makanya saya bantu dengan kayak ini Pak, dengan yang kayak gini itu pasangnya buka ceria gitu loh Pak. Astagfirullahaladzim. Keren banget gue ngelap keringet gitu. Izin maksi dan rekam, ya ampun pakai acara direkam lagi kayak apa aja Pak. Aduh. Nah, Pak, kan mana ini Pak siapa? Pak Eko. Saya tak cari. Ibu-ibu kayak belum lagi ini. Sibuk yang dapur paling. Iya. Kalau saya dari kemarin udah absen. Absen sama ibu, maksudnya ibu saya, Bu, aku mau ngomong lembur, aku bilang gitu. Enak karo anu di situ memang. Kenapa Pak? Tinggal sama ibu ya? Iya. Menang. Tinggal request terima menang segalanya. Iya, jadi tinggal request terima beres. Pagi-pagi bangun subuh terus langsung ngelanjut lembur, itu ibu saya itu udah nyiapin sarapan buat anak saya juga, biasanya nyiapin saya. Udah tahu kalau saya mau ujian. Psikologis menang, material menang, sama orang tua di situ. Gimana Pak Aco? Mantap. Wih, mantap. Teman saya ini. Gimana tadi? Kaltim sih kan itu. Saya siapa lagi yang dari Kaltim kalau bukan Pak Aco? Yang dari Kaltim kan cuma beliau. Hati-hati lo. Mungkin dilebokke kunjaran karo Pak Aco. Hati-hati dengan Pak Aco. Nah, kenapa? Lagi ngerombak penjara. Ngeri. Pak Aco lagi ngerombak penjara. Dirombak jadi ruang tidur, Pak. Gimana Bu tadi Bu? Langsung ya ini ya? Oh ya udah langsung lah ya. Gak apa-apa lah, kita ini aja. Nanti kita santai aja. Iya, Pak, begini Pak. Oh, saya juga sebenarnya mau jawabin jenengan tadi, kalau nggak ada forum ini. Mau nanya Pak, sudah ngontak Pak Senot belum gitu? Karena kita sesama kelas struktur Pak, jadi saya kayak senasib sepenanggungan aja. Iya. Dan makanya aku tak metu nek ngono wis. Aku yo ngono, aku tak metu wae, tak gaweke runut tak metu wae. Kayaknya ini memang harus Pak, dari hati ke hati tenan ya. Ya, terus ini ya tadi intinya sih saya juga sebenarnya tidak ada persiapan. Persiapannya adalah terakhir kita diskusi dengan Prof itu yang menyatakan bahwa skemanya kan jadi berubah karena presentasinya adalah perangkatan gitu ya. Jadi saya tidak ada persiapan ya, kayak saya cuman masih belajar enteng-entengan aja lah gitu loh. Apalagi dengan kondisi masih libur ya, kayak piye-piye sih yang belum terlalu itu. Nah terus tiba-tiba kan ada mau move on rada berat sebelum masanya masuk. Iya. Terus akhirnya tadi ya kemarin dapat undangan tersebut, terus ya saya cuma bisa bilang siap laksanakan kan, kalau dengan komandan ya cuma seperti itu kan. Piye meneh gitu. Nah ya. Sudah saya siapkan sebaik mungkin terus ini tadi presentasi. Kebetulan presentasi saya ada tambahan. Biasanya saya 3 orang, 1 Pak Marwan Yudi, 2 Pak Edi, kemudian 3 saya, itu ditandai dengan 1 orang. Nah, 1 orang itu adalah ternyata pelisik adalah anak S2 yang dia sepertinya dari dinas, karena tadi waktu sedang video conference itu ada lambang kedinasan di sininya gitu kan. Seperti itu, Bang. Terus habis itu sepertinya si beliau ini maksudnya sudah ada sounding-soundingan lah pastilah dengan Pak Iwan yang pernyataan saya mau apa dan lain sebagainya. Saya rencananya mau evaluasi non engineering building seperti itu gitu-gitulah. Nah, terus akhirnya tadi agenda yang disampaikan Pak Iwan. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, jadi Pak Iwan menyampaikan bahwa agenda saya yang paling penting adalah hari ini saya ingin bahwa
ini yang masih belum jelas directionnya itu adalah Mbak Isyana sama Pak Sony, Pak siapa sih tadi lupa saya, Pak Sony sepertinya yang orang baru itu, Pak Sony, karena yang Pak Sony ini baru masuk. Nah ini nanti kita akan presentasikan sampai sejauh apa, presentasinya apa dan lain sebagainya. Untuk yang sudah lama-lama ini, yang sudah lama itu adalah notabene Pak Marwah Yudi dan si Pak Edi Purwanto. Kemudian dari situ akan bisa kita lakukan apa untuk bisa menjadi part of lah, intinya saya menjadi part of siapa, kemudian Pak Sony menjadi part of siapa, atau kita menjadi part of dari kesemuanya gitu kan, intinya kan seperti itu. Nah terus akhirnya tadi presentasi yang pertama dilakukan oleh Pak Edi kebetulan itu kan 1 tahun di atas kita, tapi kebetulan beliau adalah dosen yang cukup aktif dan sepertinya sih selalu satu riset sama Pak Iwan gitu, jadi secara komunikasi mereka berjalan cukup smooth lah gitu. Terus beliau sampai sekarang itu masih validasi numerik, jadi validasi numerik untuk masalah portal penguatan di titik join, tapi untuk non engineering building, jadi dia posisinya survei di lapangan Pak, survei di lapangan, kemudian dia bikin modelingnya by gambar, terus habis itu nanti diplotkan di Athena, kemudian nanti dia melihat hasilnya seperti apa, kemudian nanti dikompar-komparkan dengan masalah peraturan-peraturan yang di SNI terkait dengan non engineering building di Indonesia lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Pak Marwah Yudi. Itu Pak Marwah Yudi saya pernah bilang sama bapak-bapak kalau beliau adalah angkatan 2017 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu per 1 Februari 1 apa 2 Februari kemarin itu sudah melakukan uji sebetulnya, sudah melakukan uji dinding seperti itu. Cuman ya ini mungkin off the record kita saja ya Pak. Maksudnya ya ini saya menginformasikan ke Anda bukan dalam arti esensi apa-apa, tetapi ke bapak-bapak cukup mengetahui sebenarnya, maksudnya Pak Iwan tuh sebenarnya kooperatif lah, maksudnya ya memang orangnya seperti itu tapi kooperatif lah gitu. Jadi tadi Pak Marwah Yudi itu ya saya tahu beliau, jadi karena dulu S2 saya riset dengan beliau, itu sampai dengan sekarang itu dia belum jelas dia mau ngapain. Bahkan sampai di lab pun dia itu ketika kamu lab itu mau hasilnya apa, kamu ini itu hasilnya apa, dial gapmu caranya masang gimana dan sebagainya, itu masih gampang semuanya gitu kan. Nah terus akhirnya sampai ditanya macam-macam, semuanya variabel pembangun dinding pengisi, beliau intinya masih ngambang gitu kan. Terus akhirnya Pak Iwan mempersilahkan saya untuk presentasi. Terus saya presentasi, kebetulan presentasi saya sudah sampai ke tahapan validasi numerik. Validasi numeriknya sudah saya majukan dari yang kemarin saya presentasi yang terakhir sama Pak Safi'i itu, saya sudah sampai ke tahapan variabel apa sih dari 32 variabel pembangun dinding pengisi itu, posisinya saya obok-obok, saya mengkelompokkan menjadi 4 yang menjadi main variabel yang akan saya eksplor lebih lanjut gitu kan. Saya sudah bikin validasi numeriknya bahwa ketika saya adjust ini hasilnya seperti ini, ketika saya adjust ini hasilnya seperti ini. Kenyataannya ketika saya adjust ini tidak sesuai dengan hasil lab gitu-gitulah intinya. Nah, terus akhirnya Pak Iwan, terus saya di situ ada mengunderline dari 4 parameter yang saya sudah sampaikan. Ini ada satu parameter ini yang cukup unik gitu, karena parameter ini saya sudah trace di penelitian, maksudnya paper-paper yang saya sudah punya itu tidak ada hasil yang cukup komplit, semuanya merujuk di satu nama gitu kan. Nah ini yang saya pengen eksplor lebih lanjut Pak, saya bilang gitu sama Prof. Iwan. Terus dia bilang, Prof. Iwan langsung menengahi, ya sudah gini aja, untuk menengahi supaya kita tidak stuck di satu tempat gitu kan. Mbak Isyana lebih expert di bagian numeris, jadi di bagian pemodelan di software, maksudnya dia lebih inilah gitu. Nah Pak Marwah Yudi akhirnya tadi difasilitasi dengan dipermudah, Anda tidak usah memvalidasi menggunakan numeris. Jadi posisinya tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa sudahlah bikin tesis Anda berdasarkan dengan bikin tesis Anda terkait dengan performa seismik, tapi itu benar-benar berdasarkan riset dari eksperimen Anda. Jadi Anda tidak perlu harus itu nanti bagaimana memodelkan atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tadi
cukup 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 ini nih Pak, maksudnya cukup apa ya, hari ini cukup baiklah, maksudnya cukup baik. Saya juga melihat kontaknya Pak Iwan memfasilitasi ya, karena Pak Marwahyudi juga masih gelagapan, ngeliatnya aja masih gelagapan, apalagi dia harus membangun satu pemodelan gimana sih kalau di software ini gitu kan. Nah terus akhirnya kan karena saya yang mengotak-atik gitu, ini karena ini Pak begitu gitu. Nah terus akhirnya Pak Iwan ya sudah, ini sudah spesialisasinya di Mbak Isyana saja. Jadi Pak Marwahyudi nggak usah sampai sebatas itu, daripada jenengan nggak cendak, dia bilang gitu. Nah terus ya sudah, singkat cerita. Terus oh ya, setelah saya presentasi, baru yang ke terakhir itu adalah presentasinya Pak Sony belum presentasi, dia cuma menyampaikan topiknya saja. Terus karena topiknya itu bersinggungan dengan Pak Edi terkait non-engineering building, tapi di perumahan yang di Cilacap gitu kan. Akhirnya terus Pak Sony dimasukkan ke apa namanya, tim risetnya Pak Edi seperti itu. Ya, nah terus selang semua udah tanya jawab, diskusi panjang lebar dan lain sebagainya, akhirnya kan ditanya, ini nanti kita mau kesepakatan setelah ini kita diskusi presentasi progres per berapa gitu kan. Terus saya nanya, loh Pak, ini kalau presentasi progres dengan Bapak 2 minggu tuh saya presentasi progres sama satu angkatan apa Pak, saya bilang gitu. Terus Bapak bilang, nggak apa-apa, menarik presentasi hal yang sama pun nggak masalah, dia bilang kayak gitu. Karena posisinya kalau presentasi progres ini adalah satu riset terkait dengan kesamaan topik, dia seperti itu. Tapi kalau yang angkatan memang secara, saya lebih ke masalah psikologi seperti itu. Gitu, Pak. Bener tau? Sesuai dengan yang saya pikirkan. Masalah Gitu. itu psikologi sudah siap kalau dipisah-pisah. Nggih, Mas. Yang kayak Pak ini juga Pak Marwahyudi terkait juga psikologis, Pak. Jadi Pak Marwahyudi itu 2016 yang apa namanya? Ya ketika saya ditanya saya no problem, tapi kalau ditanyanya juga dari nol itu abot gitu loh, Pak. Karena dulu dia itu pernah di starting point yang sama dengan saya gitu. Saya dulu S2 tapi beliau tidak cukup speednya itu tidak cukup untuk mengimbangi gitu loh. Jadi akhirnya yang karena mungkin psikologinya beliau atau mungkin dari peak load-nya dia atau apa gitu, sehingga beliau juga ada keterlambatan itu. Kasihan sih sebenarnya, tapi ya kalau saya yang geret juga terlalu berat nanti. Saya sendiri juga bebannya udah berat. Gitu Pak. Berarti kan nanti gini Bu, jenengan itu kan, saya bayangkan ketika sudah presentasi di grup riset, ya, otomatis kan nanti itu juga bisa digunakan untuk presentasi ke grup angkatan kan? Iya. Ya, itu loh. Makanya saya katakan kemarin kan sudah bilang, ketika kita dipisah itu kita kehilangan Bu Is itu karena apa? Karena Bu Is di sini itu, aku serius aja diguyoni. Lora, ini kalimat yang jenengan iki lho sajake kepiye aku iki lho saya lupa, tidak tahan aku kira orang nganti nyengir aku ora tahan Pak. Lho saya lupa, bukan bermaksud guyoke jenengan. Ini kalimat yang jenengan iki tok jeru tenan ngono lho, aku le mung wah elok tenan. Iso kelangan tenan nek iki aku. Ini masalahnya Bu Is itu kan sudah terdepan. Nah, ketika terdepan itu share ke kita, itu ya seperti ngendikannya Pak Eko lah. Minimal bisa mengurangi deg-degan. Minimal syukur-syukur kita bisa mengejar langkah-langkah seperti Bu Is gitu. Aku berdiri gitu. Kalau Pak, kalau saya ya itu tadi ya yang patut nanti kita ini kan begini. Yang gini, ketika nanti kita presentasi angkatan itu sebenarnya yang konteks yang datang sebagai panelis itu siapa sih? Saya malah belum ada bayangan. Maksudnya kalau satu riset kan yang hadir ya orang-orang itu yang memang dia sudah paham itu kita mau kemana, alurnya apa gitu kan. Nah kalau yang satu angkatan ini kan ada Bu Ika dengan ininya transport, kemudian ada Pak Arif dengan misalkan seperti ini. Apakah itu juga akan melibatkan dosen-dosen terkait yang lain dan di situ difasilitasi sama Pak Iwan atau seperti apa yang saya belum paham gitu, seperti apa ininya? Mestinya kalau memang kita kemudian dalam pemikiran saya loh Bu, kalau itu kemudian memang sudah diarahkan, sementara ini kan kita kan jujur aja kita kan juga belum tahu kita nanti akan dibimbing oleh siapa, meskipun kita
katakanlah yang dalam tanda kutip ini ya betul ya, yang sudah jelas itu kan baru dalam tanda kutip jelas itu kan baru Bu Is. Misalnya Bu Is mau mengerjakan apa, kemudian sudah mengarah sampai ke diskusi dengan tim itu kan baru Bu Isyana ya. Nah, kalau saya kemarin dengan format semacam itu dan kemudian kalau setiap per 2 mingguan kita itu di-push untuk harus bisa menghasilkan sesuatu, mestinya di situ kemudian ada panelis yang luar biasa banyak. Harusnya begitu logikanya. Nah, panelis yang logikanya dia ada tim panelis yang luar biasa banyak dan itu kemudian saya malah berpikirnya ini sisi baiknya kita terus kemudian mendapatkan kritisi yang cukup banyak gitu loh. Betul. Saya loh. Betul. Saya gitu mungkin. Betul, Pak. Tapi ya entah ya karena saya juga sampai sekarang juga kita belum studi mandiri kita juga belum tahu mau diplot ke siapa, mau dianu dengan siapa kita juga belum tahu. Dan yang lebih penting lagi apakah itu kemudian memang jadi betul-betul jadi bagian kita yang nanti akan kita kerjakan kita juga belum tahu lagi. Makanya itu yang coba nanti kita lihat Pak yang sesuai dengan janjinya Pak Iwan nanti seperti apa ini. Nah, sebenarnya saya kemarin juga terinspirasi dengan kalau yang semacam ini jujur aja kemarin saya tuh nyari materi-materi yang berhubungan langsung dengan saya itu ternyata itu desain Derex itu belum keluar Bu. Yang dipropos sama Pak Stefanus itu belum keluar. Tapi saya justru dapat informasinya itu dari orang Iran. Apa itu Pak yang dipropos Pak? Bisa diingatkan apa? Itu yang Eco-Mechanical Durability Index itu loh Bu. Efek analisis itu ternyata sudah banyak memang dulu ada yang mempropos satu itu dari orang apa ya, Skandinavia, saya lupa dari daerah mana, itu ada satu. Nah, dari Skandinavia satu, terus kemarin itu yang mempropos baru itu saya dapat dari orang Iran itu dari Norwegia kalau tidak salah. Norwegia atau Denmark saya lupa. Nah, itu memang baru dan saya Derex itu belum keluar, tapi orang Iran itu bisa dapat. Bisa dapat artikel itu tuh bisa dapat, makanya saya kok ini kok malah sudah bisa dapat dan itu mirip dengan yang ingin saya kerjakan lah. Saya kan bukan lagi gitu loh maksudnya. Wah, nah terus aku harus nanti saya bilang. Nah gitu Pak, maksudnya ya kalau kayak gitu saya juga sama sih Pak. Maksudnya lebih baik gini Pak, ya dicoba-coba dulu. Karena kita ketika mencoba dengan proses berjalannya waktu terus tiba-tiba nanti ketemu apa, ketemu ini, ketemu itu, gitu-gitu Pak. Tapi memang kalau kita bisa sudah ngomong sekarang kebaruan kita di mana, wah ya hebat itu. Tapi saya juga belum. Saya kalau berbicara kebaruan sih belum Bu. Cuma artinya bahwa saya ingin mencoba mengarah ke sana. Ternyata sudah ada yang mengerjakan. Saya mencoba mengarah jadi saya baru yang ingin saya kerjakan dulu gitu loh maksudnya. Saya mencoba mengerjakan ke sana ternyata sudah ada yang mengerjakan. Saya mencoba mengarah ke sini. Malah kemarin diskusi sama Pak Arif. Ya itu ya Pak Arif ya. Itu ternyata sudah ada yang mengerjakan Pak Arif. Masa? Oh ya Pak, aku wah, biar tapi kan sebenarnya gini Pak, yang mengerjakan itu kan mengerjakan, pasti gini, kayak saya kan mengerjakan dinding pengisi ya banyak gitu loh. Tapi akan ada bagian apa sih yang akan kita bisa eksplor lebih lanjut? Contoh, kayak misalkan tadi si Pak siapa namanya Pak Eko Pak siapa namanya? Oh iya pintar. Oh iya pintar. Benar ya Pak, anak saya. Eksperimen ya. Punya ibunya kak ya. Melu. Iya. Nah itu apa namanya tadi Pak siapa namanya Pak? Halo. Ya, Pak Edi. Iya. Halo nak ganteng. Pak Edi itu kan iya. Pak Edi itu kan tadi menyampaikan ya memang dia belum sampai kebaruan, bahkan judul saja dia belum. Padahal dia sudah sampai di 1 tahun yang akan datang, dia masih topik. Proposal dia belum launching, tapi dia posisinya sudah ujian kualifikasi gitu kan. Nah terus dia menyampaikan kebaruan kita sampai di mana saya juga belum ini, Prof bilang gitu kan. Bagi Pak Iwan bilang, ya udah Pak siapa namanya Pak Edi bahwa nanti ketika Anda melakukan penelitian lab maupun nanti uji numerik itu kan nanti ada debate stage gitu kan yang bisa kita
kita kuantifikasi. Jadi sebenarnya kan kayak damage state itu kan kuantifikasi yang dikemukakan oleh orang-orang itu kan based on dengan teori ya Pak ya. Oh, Jadi iya. ada teorinya Silva, teorinya ini. Katakanlah saya jadi keluar teorinya Isyana tapi bisa dipertanggungjawabkan, kan itu juga suatu kebaruan gitu loh. Misalkan biasanya pakai input story drift, terus akhirnya saya menggunakan stress limit, misalkan seperti itu kan bisa juga gitu loh. Jadi ya itu mungkin berjalannya waktu Pak. Sekarang saya juga masih menikmati masa itu sih Pak. Saya juga belum tahu kebaruan kayak apa. Yang makanya tadi saya sampaikan ke Pak Iwan bahwa saya sangat curiga nih Pak, ada 4 parameter yang cukup signifikan, tapi AM2 ini saya ublak-ublak di paper saya, itu paper yang saya punya, itu merujuk ke cuma satu nama, namanya Dekanini, dan itu pun penelitiannya 1986. Saya punya paper aslinya, tapi saya nggak bisa baca, karena papernya itu versi Spanyol, saya bilang gitu, jadi saya masih bisa. Google Translate. Kenapa? Akhirnya Google Translate. Jadi akhirnya saya masih bilang saya akan mengeksplor lagi Pak. Saya masih belum puas karena saya masih beberapa waktu ini mengeksplor yang AM2. Tapi nanti berjalannya waktu saya akan update untuk AM2 ini seperti apa. Jadi AM2 itu residual strength gitu loh Pak. Ketika posisinya dikenakan beban lateral, makanya strut yang tersisa itu luasannya tinggal berapa sih sebenarnya seperti itu. Nah itu yang lagi saya mau eksplor lagi gitu, Pak. Jadi saya juga belum tahu kemana kebaruan saya. Saya tuh kemarin baca gitu, ada riset yang spektakuler karena memang PE itu kan ya seperti yang kita pernah singgung itu Pak Pram, PE di mana di UI itu kan memang masif banget ya, ini masif banget gitu. Itu dia melihat salah satu kebaruan itu skala proyek sama metodenya yang dipakai. Jadi dia memetakan bahwa ini sudah bahas ini, A sudah bahas B, itu pakai metode C. X sudah membahas B dengan metode Z. Nah, jadi dia mau membahas A, membahas B, D, tapi dengan metode M. Ya, sebenarnya semacam itu cuma saya nggak tahu kebaruan yang diminta oleh para pembimbing kita kayak apa itu saya juga akan bingung gitu. Saya kira kalau dari yang sudah itu sebenarnya kalau boleh saya memotret itu kalau boleh saya amati itu level kebaruan yang halo nak ganteng apa yang saya juga mungkin juga salah memotret ya, salah melihat juga mengamati ya, artinya mungkin level kebaruan yang diinginkan itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak, cuma karena mungkin kita melihatnya itu sengketok gitu loh maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya kayak kemarin itu sebenarnya juga begini. Kalau dari bahasan saya itu kemarin, Bapak cuma nambah 1 parameter aja Pak, gitu loh maksudnya. Itu sudah baru. Ya, sudah baru gitu loh maksudnya. Hanya 1 parameter aja gitu loh. Nah, cuma kan kemarin kan terus saya jadi ingat juga kata-katanya Pak Safi bahwa kalau bisa itu jangan sifatnya yang lokal ya, kalau nggak salah ya Bu. Betul. Kalau kita jangan sifatnya yang lokal, tapi kalau bisa itu bisa sifatnya lokal, gitu loh. Meskipun kita objeknya ada di lokal gitu loh maksudnya. Nah ini kan yang sebenarnya yang memformulasikan itu yang kemudian saya itu jadi agak gamang gitu loh. Biar kita bermain di lokal nih bisa tinggal global gitu, maksud saya. Ya memang kita terus kemudian akhirnya ya jadi saintis lain gitu akhirnya kita berpacu dengan saintis lain dengan data-data yang luar biasa tidak karuan begitu kan, dan kita juga perlu tidak tahu validasinya. Nah ya kita nanti ya bermainnya dengan itu Pak. Metode itu kan ya terus akhirnya kemudian saya terus kemudian rada mudun lah, artinya mudunnya itu begini. Terus kemudian tadi sampai kemudian kita mendapatkan satu metode baru itu menurut saya kok masih jauh dari itu ya, saya
saya pribadi. Artinya terus mempropos sesuatu yang baru itu, menurut saya itu kan ini kan perjalanan yang luar biasa panjang ya. Artinya kita sebenarnya mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan metode yang sudah ada ini, sebenarnya apa yang kemudian parameter yang masih menjadi tanda tanya, nah itu yang kemudian yang kita lengkapi. Mungkin kita bisa masuknya cuma di situ. Kayak tadi, misalnya kayak di siapa tadi Bu yang start dari akhirnya terus kemudian beliau dikurangi, tidak perlu harus dengan numerik, hanya dari di laptop. Jadi gitu dia itu kebaruannya dinilai, Pak Maryudi itu dinilai kebaruannya adalah dari produknya Pak. Nah, jadi iya. dia itu batu batanya dia itu kan biasanya batu bata kita kan ya biasa ya numpuk-numpuk. Kalau dia bikin batu bata sendiri, tipe Z, tipe ini, tipe itu, gitu-gitu Pak. Nah itu kebaruannya di situ, jadi bikin materialnya. Nah, maksudnya kan akhirnya kan cuma hanya mengganti satu parameter itu saja kan gitu. Nah, kalau kan saya tidak ada teori baru sebenarnya. Iya, sebenarnya harusnya ada lanjutan, cuman harus divalidasi. Cuman karena ya itu tadi dengan kapabilitas beliau, terus akhirnya maksudnya dengan ada tolerir lah, karena sudah cukup terlalu lama dan Pak Iwan mungkin juga sudah tahu maksudnya kok ini jadi stuck gitu loh, orang ini kok stuck gitu, jadi ya akhirnya tidak maju-maju. Supaya bisa ini ya udah dibuat seperti itu. Kalau kalau pertanyaan Pak Arif tadi saya juga mungkin menjawab gini Pak Arif. Jadi tadi kan tidak nanya kebaruan kita sampai sejauh apa gitu ya. Mungkin Anda jangan Anda terlalu formal Anda Pak Arif itu mungkin jangan terlalu dipusingkan dengan masalah item kebaruan dulu Pak. Tapi lebih baik itu mengeksplor apapun yang akan Bapak akan Bapak kupas, kemudian Bapak kupas kayak semacam studi literasi aja, kemudian terus habis itu apa yang bisa di-adjust di situ, kemudian apa efeknya. Contoh saya kan juga kayak gitu kan, terus kita tampilkan ternyata ini loh Pak, kurvanya hasilnya kayak gini, kekakuannya jadi kayak gini, ternyata yang ngefek itu di ini gitu-gitu kan. Nah maksudnya nanti dengan berjalannya waktu insya Allah yang namanya pembimbing kita, promotor maupun koprom itu posisinya akan memberikan kayak tadi clue-nya ke Pak Edi juga bilang bahwa oh ya udah Pak, kebaruannya nanti dilanjutkan saja, yang seismik itu menjadi lanjutannya ke damage stage, itu kan belum pernah ada gitu loh. Nah contoh kayak Pak Maryudi kan juga ya udah di stop aja, nanti kebaruannya sampai seperti itu, sampai batasan lab. Jadi begitu aja sih Pak, maksudnya jangan dibikin pusing dulu kebaruannya Pak. Pak Eko, ayo ini Pak Eko. Pak Eko lagi nyantai ini mungkin Pak Eko lagi. Pak Eko mungkin lagi rapat seperti kemarin. Enggak, tadi pakai kaos loh. Pakai kaos kok. Mana ini Bapak Egi? Terus Pak Effendi, Pak Aco. Halo. Pak Eko. Nah. Ya, saya setuju dengan yang Bu I sampaikan itu. Kalau kita pusing dengan kebaruan, nanti malah nggak jadi-jadi materinya. Jadi dieksplor aja dulu ide besarnya bagaimana. Toh nanti promotor kan tugasnya juga membimbing dan memberi masukan. Nggak mungkin dia diem aja. Iya Pak. Iya, saya kira itu. Saya sepakat. Artinya ya kita sekarang ya kudu meneleng gitu loh. Meneleng itu maksudnya ya Mandito tenan. Mandito itu buka kitab gitu kan, maksudnya buka kitab, buka lontar dan lain sebagainya itu, terus kemudian ya kita karo merenung kira-kira apa gitu loh maksudnya. Yo, kewaline kayak untuk guling. Mandito nek kewaline guling yo poso tenang. Sama segini kok masih mikir kuali toh Pak, kualine teko dhewe kok kepiye lho. Siap. Terima kasih. Tenang, aku feeling saya tuh di sana kayak semacam pressure pemerintah. Nanti kita diberi adanya gitu. Kenapa Pak? Kita banyak nanti dari kejadian Bu Isa yang pertama kali itu nanti cerita banyak. Oh iya, akhirnya kesana. Ya sharing pengalaman. Kita memang perlu hal yang semacam ini Bu. Memang artinya kan
bisa jadi kan mungkin meskipun tidak sama ya antara yang dikenakan Bu Isa sama Pak Haris sama kita semua gitu kan belum tentu sama, tetapi paling tidak itu neng kono kok ngono, berarti neng aku kira-kira ya isalah gitu loh, maksudnya kayak gitu. Artinya meskipun dengan bentuk dan format yang lainan gitu loh maksud saya, tetapi kan paling tidak bagi kita itu ada secercah harapan bahwa dengan model semacam ini bisa dilakoni gitu loh. Iya, betul. Betul, Pak. Gitu. Makanya ya saya kalau saya sih masih dalam saya pribadi masih tetap optimis lah, artinya saya salah satu orang yang tekan saja isi mencari aku kira mau foto saja nih nah gitu loh maksudnya, tapi di situ pun saya masih tetap optimis bahwa keberadaan kita itu di sini tidak langsung dijuluki gitu. Iya, nggak dilepas tuh. Sebagai perbandingan aja ya, kita belah dulu itu ada 1, 2, 3, 6 sama kayak kita 6 orang kandidat doktor begitu. Mereka semuanya lari ke fisik dan di situ mereka dipush untuk menggunakan salah satu aplikasi. Nah itu terus kemudian mereka tidak tahu mau memakainya seperti apa, dan itu kemudian salah satu pembimbing saya dulu itu terus kemudian ngontak saya minta tolong ya. Kemudian ya 6 itu terus kemudian kita kayak begini bareng-bareng semacam itu. Nah cuma waktu itu karena posisinya terus berbenturan dengan kesibukan ya, akhirnya seperti Pak siapa tadi yang 2016 tadi akhirnya ya itu validasi dengan numeris itu akhirnya di-cut sama institusi tersebut gitu loh. Berenamnya itu akhirnya mereka belajar, waktu itu saya tanya mereka semua sudah lolos semua, terus saya nanya loh Pak terus kemarin yang kita pelajari bareng gimana? Nggak jadi Pak, nggak jadi dipakai. Ya. Nah, nggak jadi dipakai Pak karena begini mereka cerita macam-macam. Oh bisa ya begitu ya, maksud saya akhirnya pun saya juga tidak tahu pertimbangan sebenarnya di sana seperti apa gitu. Artinya yang saya garis bawahi itu sebenarnya adalah kalau kita kemudian bisa menunjukkan salah satu kinerja kita bahwa itu memang sudah sampai di situ, dan terus itu kemudian memang kita bisa menghasilkan sesuatu dan di situ kita bisa mempresentasikan itu, bahwa di situ kemudian kita bisa menunjukkan sesuatu, itu sebenarnya bagi kita sudah di situ gitu loh maksudnya. Ini juga info Pak, mungkin saya juga tadi lupa. Dari kemarin sih sebenarnya saya pernah diskusi berdua saja sama Pak Iwan. Itu saya menanyakan juga kebingungan saya sebelum kita ketemu yang diskusi bareng-bareng satu angkatan itu. Tapi masih jauh ke sana sih maksudnya. Itu saya sempat bertanya dengan beliau bahwa Pak, dengan kondisi seperti sekarang, saya itu kan kalau sama Pak Iwan waktu dulu saat S2 itu kan saya biasa misalkan malam ini ngoprek nggak ketemu atau ada progres ataupun apapun itu statusnya saya harus ketemu gitu kan. Jadi Pak Iwan itu sudah apal banget sama saya gitu. Ya besok ketemu sama saya jam 9 atau apapun itu. Nah terus dengan kondisi seperti sekarang itu walaupun lewat Zoom ketemu muka tapi sepertinya kok juga tidak puas gitu kan, karena komunikasi tidak dua arah. Saya sampaikan itu lewat Zoom. Kemudian itu keterbatasannya, terus yang kedua masalah bagaimana Pak masalah nge-lab gitu dengan kondisi kita masih pandemi seperti sekarang ini gitu. Apakah tidak dimungkinkan bahwa saya dulu kan S2 tidak pakai lab, maksudnya apakah bisa, tidak bisa dimungkinkan saya tidak pakai lab seperti itu kan. Ternyata malah Pak Iwan melihat dari kacamata, maksudnya kacamata kemudahan untuk kita. Maksudnya dia bilang kayak gini, menurut saya kamu tetap lab saja, kita tetap akan memperhatikan bagaimana mekanisme nanti pandemi seperti apa, karena itu kan pasti menggunakan protokol apa dan lain sebagainya seperti itu kan ya. Nah terus Pak Iwan menyampaikan bahwa karena riset S3 itu paling mudah kalau ada labnya, karena itu akan jauh lebih mempermudah step langkah Anda dibandingkan dengan Anda benar-benar memodelkan secara numerik, karena itu formulatif yang benar-benar tidak gampang gitu untuk bisa ini kan. Jadi paling enak adalah steppingnya itu ada ya betul seperti itu. Makanya oke Pak, saya kalau misalkan Bapak masukan kepada saya seperti itu ya saya no problem untuk nge-lab, saya bilang seperti itu. Gitu Pak. Jadi artinya bahwa kalau ada kendala-kendala disampaikan saja ke Poprom sama promotornya, nanti mungkin insya Allah juga akan dikasihkan solusinya seperti apa sih.
itu sebenarnya. Nah kalau itu dulu sih pernah, saya juga pernah gitu kan Mas ya. Ini kan kayaknya juga saya nggak mungkin kalau harus traveling juga Solo tiap kali untuk nge-lab Pak, karena apapun di situ kan juga kemudian harus ada peralatan yang standby dan lain sebagainya. Ini kira-kira gimana? Ya udah nge-lab di sana aja, di Jogja aja, nggak usah dulu. Gitu. Itu pernah disampaikan dan ya sudah, memang nggak ada masalah ya wes, gitu loh maksudnya. Iya Pak. Gitu. Nah sebenarnya kalau dari info ini tadi kan sebenarnya kalau saya bisa menarik ceritanya itu kan akhirnya sebenarnya secara garis besar sebenarnya promotor dan kopromotor itu sebenarnya kan pengen memotret kita itu janjinya ono kemajuan orang sih kan itu. Nah saya malah jadi berpikirnya kemarin yang diusulkan Pak Eko untuk bikin schedule itu kayaknya jujur aja sampai sekarang saya itu masih ini, artinya saya nanti akan buat kayak semacam formatnya dulu dan nanti terus kemudian saya akan share ke Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan itu. Dan sebenarnya nanti juga mungkin butuh Mas Ibu yang sudah pernah ngalami itu ya, artinya sebenarnya pada saat itu diskusi itu kita tuh sebenarnya dalam tanda kutip kayak gitu kayak semacam bikin punya target sendiri kita mau ngapain gitu loh Mas. Nah di situ terus kemudian kita sepakati aja, maksudnya meskipun dengan target yang berbeda-beda tetapi kan masih ada satu parameter yang harus bisa kita capai, itu sejauh apa yang akan kita capai gitu loh maksudnya. Misalnya, kalau tadi Pak Iwan yang menyampaikan yang grup riset ini itu kan targetnya dia di 1 tahun ini. 1 tahun ini posisinya validasi numerik pokoknya selesai. nah, Kemudian semacam itu. validasi numerik selesai, di mana validasi numerik itu bisa launching proceeding 1. Kemudian nanti di tahun yang kedua sudah nge-lab. Tapi kalau misalkan ini posisinya kan Pak Iwan itu kan sebenarnya ada ada dana hibah yang tertunda, maksudnya penelitian hibah yang tertunda di tahun kemarin karena corona kan. Nah beliau kan juga menyampaikan ke saya bahwa kamu ikut, bilang gitu. Oke Pak, saya bilang gitu. Terus rencananya kemarin adalah di awal Februari, tapi tadi sih menyampaikan kemungkinan akan mundur beberapa bulan. Nah maksudnya ya kalau misalkan bisa diparalel untuk bisa mendapatkan data dari lab juga bisa di numerik ya why not gitu. Tapi intinya secara regulernya adalah validasi numerik itu ditargetkan selesai di tahun ini. Nah, saya itu juga kemarin kepikirannya betul yang disampaikan Pak Eko kemarin. Ya kita harus kayak bikin target kita sendiri gitu loh. Iya. Seperti apa? Jadi supaya kita tidak ya semacam yang disampaikan Pak Stefanus itu. Jadi artinya posisinya ya harus ini 2 minggu ini harus sampai apa, 2 minggu ini harus sampai apa, katakan ya enggak 2 minggu lah. Kita per 2 minggu ya betul ya? Per 2 minggu. Enggak, per 2 minggu itu kita apa yang harus kita capai gitu loh maksudnya. Makatan Pak Eko, kinten-kinten ada masukan, dipersilahkan. Sementara cukup, cuman nunggu pembimbing belum keluar ya. Iya Pak, belum Pak. Makanya saya itu juga mau action gitu. Wah, next ketemu ini kan paling tidak pertama lah kita bisa komunikasi. Iya, betul. Nah, gitu loh maksudnya. Dan sekarang saya paling enggak bisanya yang bisa kita lakukan cuma nguplek-nguplek. Iya. Iya, cuma nguplek-nguplek apa? Lah saya dari kemarin, waduh, Bu Isyana model fisik aku harus ngopo ya. Saya sampai pikir gitu. Duh, aku harus model. Dari kemarin saya tuh nguplek-nguplek mau penyelesaian apa. Akhirnya kayak persamaan diferensial tak tahu kayak KB. Aduh, Gusti Allah, aku jadi SIG meneh ya aku ngene. Iya, bola saya tuh agak berat. Untungnya sekarang sih ada aplikasinya ya. Nah, mungkin kalau Pak Arif dengan Pak Eko mungkin ya artinya menyesuaikan aja karena kayaknya kemungkinan kan tetap pasti akan menggunakan alat bantu tertentu gitu loh. Kalau saya mungkin tidak jadi seperti modelingnya mungkin tidak seperti punyanya Bu Isya. Jadi mungkin karena saya lebih ke mungkin juga hampir mirip tapi tidak jadi serumit itu mungkin kayaknya. Aduh.
Nggak apa-apa Pak, nggak rumit, yang penting selesai. Iya Bu, maksudnya itu saya kan kemarin kan pikirannya begini, sampai 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 saya berpikirnya itu tak model ke ini, tak model ke ini, tak model. Saya udah pikirannya itu semacam-macam. Pak Aco mungkin ada Ya Pak Aco, ini saya malah mau Ya. tanya, Pak Aco sudah komunikasi Belum. belum sama siapa atau Pak Seno? Kayaknya sih sudah ya Pak. Kemarin Pak Senot aja sih Bu, cuma masih dengan Pak Iwan belum lagi. Nggak berani. Nggak berani ya tanya. Beraninya sama Pak Kapolda itu mangan. Ya Pak Aco ya. Ya itu. Aku mau nanya masalah ANSIS juga sih Bu, masalah apa? Lisensinya itu gimana ya? Apa ONS sudah ada? Nggak. Anu Pak, kalau ANSIS dengan bisa pinjam yang student versionnya di ANSIS Pak. Nah itu. Oh bisa langsung situ ya? Iya bisa. Jadi kalau nggak, makanya kemarin kan saya sempat nanya atau kita bisa dapat kartu mahasiswa kita itu kapan gitu loh. Karena salah satu syaratnya itu harus menyertakan itu gitu loh, bahwa kita sebagai student Saya bisa. fotokan Pak Aco KTM-nya Bapak, kan Bapak belum saya kirim KTM-nya. Astagfirullah. Oh iya Pak Aco itu Romianto ya. Sama Pak Arif. Pak Arif deket nggak mau main. Iya, Kapan, saya kapan? langsung. Dapat ya Pak Eko ya. Pak Eko yang jauh-jauh malah sudah dapat ya Pak Eko ya. Asal ada kopi ya Pak, cepat ya Pak. Allah Akbar. Itu. Coba kemarin saya sempat di ANSIS itu bisa Pak dia untuk student version untuk di apa tapi harus ini apa requestnya harus ada itu harus ada apa harus ada kartu identitas mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Coba tak bantu sebentar Pak. Siap. Kita itu sebenarnya kalau ngajuin promotor dan kopromotor, maksudnya ya katakanlah promotor dulu itu langsung, maksudnya ya terlepas masalah saya ya Pak, itu harus ngomong dulu kayak semacam pre-info atau bagaimana ya? Saya sih nggak ngerti. Kalau harus ya, boleh japri nggak ya ke Pak Iwan, Prof Iwan? Oh boleh Pak. Boleh Pak. Wong saya dulu pas mengajukan untuk apa? Jadi waktu itu saya itu kan mau mengambil datanya salah satu basis data yang digunakan Prof Iwan itu kan dari Swedia. Nah, saya itu mau mengajukan itu, tetapi ya itu sama kayak ANSIS itu tadi. Jadi saya harus ada approval dari profesor yang membackup saya gitu loh. Makanya waktu itu saya kontak Prof Stefanus. Oleh Prof saya kirimkan formnya ke Prof Stefanus, oleh Prof Stefanus diproses, balikkan ke saya kirim lagi ke Swedia, nggak sampai sehari Pak, itu keluar Pak, aksesnya sudah keluar, bisa saya pakai. Iya. Ada Pak, ini yang student version Pak. Ada ya? Ada Pak, saya kasih di saya kasih Di web, ya. di chat grup ya. aja. Enggak di chat itu di chat. Oh, Iya di grup lah. siap. Di ini juga tak kasih nih. Malah langsung download itu Pak. 7 giga Pak. Sadis. Serius. 7 giga Pak langsung Pak. Monggo yang lain kalau misalnya ada ini mumpung kita ketemu nih.
Oh iya Bu, dari Prof Iwan itu ini kan nggak Bu, kayak misalnya kayak plagiarisme dan lain sebagainya gitu di ini nggak Bu? Naskah kita gitu maksudnya. Kalau Pak Iwan ini sih selama ini nggak terlalu ini sih Pak, apa ya, nggak. Yang paling kayak gitu banget itu Berintis. Wow, itu luar biasa itu. Jadi malah lebih bukan ke konten, tapi malah ke ininya. Tapi kalau Pak Iwan itu lebih ke masalah apa? Kalau lebih ke masalah arah kontennya seperti apa. Jadi dulu waktu saya S2 itu Pak, apa namanya, saya kan dulu ikut SRMCE. SRMCE itu saya masuk 2017, ISRMCE itu berlangsung 2017 September, ISRMCE itu 2018 bulan Juli. Jadi sebenarnya ISRMCE itu peruntukannya untuk apa namanya, untuk mahasiswa satu tahun di atas saya. Tapi karena waktu itu kan saya sowan sama Pak Iwan sama Pak Senot, khususnya waktu itu Pak Senot, karena Pak Senot dosen pembimbing satu saya. Katanya oke, no problem, dicoba saja gitu kan. Nah ternyata kan apa namanya, beda banget Pak, dari 17 mahasiswa yang satu angkatan sama saya, 7 mahasiswanya itu ikut SRMCE. Satu-satunya mahasiswa, berarti saya sendiri itu posisinya yang apa namanya, paper itu posisinya enggak kayak teman saya itu di bagian transport, hanya disuruh bikin modeling. Jadi dia bikin apa kayak semacam hubungan ini loh Pak, hubungan penurunan kecepatan terhadap ketinggian apa namanya, polisi tidur. Jadi dia itu untuk hal-hal yang bersifat simple no problem gitu. Itu dosennya juga salah satunya kalau nggak salah Pak Safi kali itu. Nah dia, kalau Pak Safi juga orangnya enak kok itu. Teman saya juga curhat, dia bilang bahwa yang kalau misalkan proceeding itu kan sebenarnya part of kecil dari tesis gitu. Tapi kalau Pak Iwan enggak, makanya saya tidak di ACC. Cuman ya alhamdulillahnya sih lolos dengan perjuangan. Nah tapi posisinya jadi beliau itu level of demand-nya tinggi Pak. Jadi dia itu tidak, saya misalkan sudah selesai nih, saya bikin pemodelan udah selesai, Pak, saya memodelkan ini saja. Itu memodelkan kalau kayak gitu mah cuman ini, mana yang jadi poin plusnya seperti ini. Itu dilanjutkan seperti ini. Coba kalau misalkan kamu melihat dari sumbu lemah. Karena waktu itu saya pakai apa namanya, analisis pushover, kemudian saya pakai sumbu yang Y, dia mencari untuk sumbu yang X. Jadi saya harus ini, nah semua itu dieksplor Pak, nggak selesai kalau sama Pak Iwan itu, banyak banget perkembangannya. Sampai saya itu dulu ISRMCE itu seolah-olah sudah jadi satu tesis. Tapi kemudian ketika saya selesai, saya habis ISRMCE langsung seminar proposal. Habis itu dosen penguji saya itu sampai dia bilang gini, lah ini mah udah jadi tesis, apa namanya, udah selesai tesis, berarti udah bisa langsung lanjut seminar hasil, seminar kemajuan hasil, sudah sidang dong Pak gitu kan. Pak Iwan menjawabnya kayak gini, tenang Bu, saya akan selalu menanyai Mbak Isyana ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi sampai ke wisuda itu dari jurnal saya yang sudah bobotnya luar biasa itu nambah lagi. Jadi Pak Iwan memang luar biasa, padahal itu pembimbing kedua. Seperti itu. Jadi Pak Iwan lebih ke masalah konten kalau Pak Iwan. Oke, berarti sebenarnya kita sudah diawasi dari awal gitu loh sebenarnya. Karena ada beberapa mungkin juga perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi yang sedang yang sedang menjadi kasus berat di kita itu maksudnya di negara kita itu kan sebenarnya masalah plagiarisme itu kan, sampai ke salah satu pucuk pimpinan di salah satu institusi itu kan malah dikasuskan gitu loh maksud saya. Maksudnya ya ini hanya sebagai pengingat kita saja bahwa yang di pucuk pimpinan saja bisa kena, apalagi kita gitu loh maksudnya. Nah, saya hanya mengingatkan itu aja sih. Makanya dan di universitas saya pun sekarang juga sedang digalakan itu. Jadi kita di jurusan kami itu punya batasan kalau kemudian tingkat kemiripannya lebih ditolak gitu loh maksudnya, harus diganti. Nah makanya saya sempat tadi menanyakan kira-kira apakah sudah pernah pembicaraan mengarah ke itu gitu loh. Kalau memang dari ceritanya di bahwa kita sebenarnya sudah di dari awal gitu ya berarti sebenarnya kita agak sedikit less worried untuk hal itu gitu loh sebenarnya. Meskipun ya tetap
kita tetap, Walaupun mungkin posisinya mungkin secara ini tidak disampaikan sama Prof. Iwan, Ya, tapi beliau ya. juga sudah melakukan supervisi itu, tapi tidak perlu Ya. disampaikan, mungkin juga bisa. Gitu. itu maksudnya. Tadi dari awal saya nggak ngikuti. Saya barusan pulang ini nengokin mahasiswa KKN baru mampir kampus ini tadi. Kepalanya baru pusing, baca Bu. WA Sakit kepala, baru Bu. bisa masuk. Hah? Sakit kepala apa, Bu? Kepalanya pusing. Enggak. Habis nengokin mahasiswa KKN sampai kampus baru baca WA, ini baru bisa masuk. Terus Oh. kakaknya di mana? Di daerah Klaten sih. Wah, Berarti Saya kok- sendiri masalahnya. Mulan. Perasisan Hah? lah ya Iya ya begini ya Pak ya. Pak Pram, kalau di UNS itu similarity-nya itu mahasiswa S1 aja nggak boleh lebih dari 30%. punya saya masih 40, Bu, tapi ini bertahap nanti diturunkan. Di S1 saya nggak tahu kalau S2 S3 ya, kalau S1 nggak boleh lebih dari 30% itu laporan skripsi nanti sebelum disidangkan itu harus Dicek dimiliki itu kurang dari 30% ya. Dimiliki. Ya, si milik itunya itu ya rodo muni ya, Yohan, kalau kita mau nganu itu. Ya. Iya sih memang. Iya. Meskipun Tapi kemarin sebenarnya kan bisa saya sempat dapat softwarenya meskipun bukan software ori ya, tetapi saya dapat softwarenya itu ya agak lumayan membantu kita untuk Yoroto awas-awasi kayak gitu loh. Selisihnya Kalau sih- UNS berlangganan sih Pak kita, jadi dikasih akun oleh perpustakaan kita. Iya, Dosen kami juga Oh. iya. Cuma saya sendiri ada aplikasi bacakan untuk itu juga ada gitu loh maksudnya. Oh. Dan itu range-nya itu maksudnya sebelum kita sampai ke arah si milik ide-nya itu maksudnya. Nah, maksudnya kita Arab ngecek itu paling tidak itu range-nya itu selisihnya sekitar 10-15% kan sebenarnya sudah agak lumayan gitu loh. Artinya lebih dari orang wajrok banget. Kemarin karena mahasiswa saya itu bisa sampai kemiripan itu sekitar 73%, Bu. Saya sangat ya, ini 73% ini berarti agur mindah gini iki carane ya. Akhirnya diturunkan saja bertahap waktu itu dari 73 jadi 65. Dari 65 waktu itu masih agak nganu jadi sekitar 43 apa berapa gitu lah. Akhirnya wes kita ya itu tadi Bu sama Bu kayak Bu wes mentok iki kita bocah aja dikapa-kapake ya wes lah. Ya, bonus ini tadi 20%. intinya apa? Poin penting dari Bu Is ketemu dengan apa ikut itu apa? Poin penting aja gak usah diurai semua. poin pentingnya apa ya Pak ya? Katakan Pak, apa Pak? Poin pentingnya Gimana? banyak ya Bu. Poin pentingnya sebenarnya kalau saya melihat Itu guys, si cewek tuh nggak mumet Pak. begini Bu, poin pentingnya itu tadi sebenarnya sudah kita ini kan sebenarnya dari seperti yang disampaikan Bu Is, yang dialami Bu Is itu sebenarnya nanti akan kita alami juga bahwa sebenarnya Prom dan Koprom itu ingin tahu kita itu progresnya sampai di mana yang pertama. Yang kedua itu apakah kemudian dengan kondisi yang semacam itu kita itu ono kemajuan apa ora gitu loh maksudnya. Nah, terus kemudian ya sambil di situ kemudian ya semacam setengahnya kayak curhat saja iki ono apa gitu loh maksudnya. Dari yang sudah kita kerjakan tetapi satu hal yang menjadi clue-nya tadi itu adalah ya tetap semuanya akan kembali ke kita. Artinya kita itu ya kita sejauh apa kita mau apa ya mempush diri kita sampai nganti mentok ra iso ngopo-ngopo gitu loh Bu maksudnya. Itu aja sih. Dan itu nanti kemungkinan besar kita juga begini Bu. Jadi kayak yang disampaikan Pak Eko kemarin, tak ulangi lagi itu kita kayak punya target kita sendiri lagi itu opo gitu loh. Saya sepakat dulu yang disampaikan Pak Eko itu kayak kita harus bikin schedule kita per 2 mingguan itu targetnya mau ngapain gitu. Nah, target itu adalah target secara general misalnya gitu loh maksudnya. Karena kan kita tidak dalam satu skop penelitian yang sama. Gitu. Yang sama. Dalam skop penelitian yang sama pun katakanlah di tempatnya Bu Isyana itu pun juga menurut saya juga targetnya pasti akan beda-beda.
karena kan yang dikerjakan juga beda-beda. Nah, mungkin nanti ya mudah-mudahan Akhirnya yang sama. ya kalau itu target akhirnya sama Pak, betul Pak. Nah, cuma masalah mencapai ke akhirnya ini yang mudah-mudahan ojo nganti kesuwen. Kalau target akhirnya sudah sama. Ngaten. Itu Bu. Nah, saya target beratnya 2 ujian kita lewati sering. Nah, untuk semester ini maksudnya kita gini aja. Nanti kalau memang kita semester ini ya paling tidak kita targetnya selama 3 bulan kita tuh mau ngapain. Terus 1 bulan ini pokoknya dalam 1 bulan ini 7 orang ini kudu rampung kabeh hilang gitu loh maksudnya. Hilang dari bukan itu maksudnya, bukan hilang terus ora ono Bekasi babar blak. Hilang nggak ada kabar. Baru hilang ora ono kabare digoleki. Jadi bulan Juni ujian kualifikasi, bulan Juli ujian proposal. Amin. Pak, sebentar Pak. Ini kan mau puasa dengan ada liburan toh Pak. Kepotong nggak Pak? Lah nggak tahu. Lebarannya kepotong, puasanya enggak. Karena begini Bu, di tempat saya namanya kuliah itu ada 2 fase. Fase sebelum lebaran dan fase setelah lebaran. Jadi kayaknya dipotong di tengah-tengah gitu loh kuliah itu. Fase sebelum lebaran rodok meleh, fase setelah lebaran keluarkan. Enggak sih, kayaknya juga nggak beda jauh Pak. Toh kan daring ya, kayaknya nggak berpengaruh banyak ya puasa nggak puasa. Paling lebaran juga kan emang boleh mudik sekarang, kayaknya belum boleh lagi deh ini. Iya. Bukan masalah mudik dengan tidaknya Bu. Masa ya terus katakanlah bukan itunya, tapi suasana lebarannya kan iya, tapi nggak sepanjang biasanya maksud saya. Sepanjang biasanya. Kalau patternnya Pak Iwan itu posisinya yang berat itu kalau Natal sama Tahun Baru, karena beliau itu pasti libur di 2 minggu. Tapi kalau Lebaran itu saya misalkan hari ini, besok Lebaran, hari ini takbiran itu saya bisa presentasi sama Pak Iwan. Iya. Karena saya yakin yang lain-lain kan juga masih pengen ketemu karo sedulur-sedulur raketan ya cuman Iya, enggak lah, secara kalender tetap inilah jeda ya, mungkin seminggu 2 minggu kan paling enggak ya, sebelum sudah lebaran paling tetap jeda paling 2 mingguan lah mesti. Iya, nah maksud saya itu kan nanti mungkin saya perlu komunikasi dengan Mas Yanuar ya, artinya untuk semester genap ini kira-kira plotting waktunya seperti apa gitu loh maksudnya. Itu aja sih. Mungkin nek Bu Erna sudah punya bocoran ya akan lebih baik gitu loh. Nek punya saya jelas karena kemarin di kampus saya dikasih tahu begitu. Jadi ada fase sebelum dan fase sesudah gitu loh. Nah, yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan Pak Eko tadi atau sebelum lebaran ngapain, setelah lebaran terus hilang ya Pak ya. Enggak lah, hilang ya enggak lah. Keluarga ngopor terusan. Kalau hilang enggak, kita tetap saling membutuhkan lah, untuk saling support. Betul. Ya Bapak setuju kalau itu. Saya ini belum masuk lagi loh, saya itu belum masuk ke kuliah saya lagi. Urusan aku banyak loh, urusan keluarga lah, apalah gitu. Belum masuk saya, belum buka lagi. Betul, sama saya juga. Tenang saja Bu, saya komunikasi ini malah guru karo wong Iran kok ora karo. Saya malah istirahat total. Kita sing paling ayam dhewe iki Pak Eko ya, bisa istirahat total ya. Kene arep istirahat total isih mikir. Perasaan apa? Akhirnya ini saya nggak tahu apa penjelasan juga sama ya. Saya tuh dari saudara dari apa itu banyak yang gerah dan menurut saya gerahnya kayaknya nggak parah tapi meninggal gitu banyak banget tuh saudara saya. Makanya kayaknya banyak banget gitu, nggak tahu ini akhir-akhir ini. Tetangga Bu, iya. Iya, banyak mata ya, bukan tetangga aja, tetangga juga gitu. Jadi kayaknya nggak gitu parah sakitnya gitu ya, tahu meninggal. Iya. Nah, itu sing rektor Universitas Paramadina kaya ngopo? Lagi 44. Iya. Seleksi alam, Bu. Masih muda. Waduh Pak, Masya Allah. Ya
Bahasanya Anu Pak, ngagem sing rada alus Sopan. kayak Pak Bahtiar sarkasme ini. itu sudah takdir ya. Tepat enggaknya ya. Enggak lah ya bahasanya. Seleksi alami kok koyo ketoke terus saya dhewe iki mlebu daftar seleksi sampai sikit. Bukan. Terus kalau akhir semester juga mungkin sama ya, Bapak mungkin juga dioyak-oyak ujian skripsi mahasiswa toh, biar nggak bayar lagi Iya. semester depan, itu kan muntel juga itu jadwalnya. Saya kemarin malah ada kejadian gini Bu, saya itu kan validator salah satu itu validator seperti itu. Nah, saya itu kan untuk memvalidasi itu kan butuh waktu. Nah, ini mahasiswa lagi ngono sing Rasronto pindah nih tanda tangannya koordinator ini dipalsu Bu. Aku nah, terus akhirnya kan koordinatornya itu kan Pak Nuryadin, dengan pirsa toh? Oke. Ya, terus saya bilang, niki pripun kasusnya nek pun ngenten niki tak kundurkin jenengan mawon nggih, aku wis wegah aku. Iya, itu udah. Tapi tetap perlu di ini loh Pak, itu kayak dibinak lah maksudnya. Iya, nek enggak ya wis dibinasakan wae. Ya, kalau enggak ya binasakan. Ada di binara itu ya binasakan wae. Ini Bu Ika nggak ada ya? Bu Ika nyambi. Disambi Bu. Nyambi apa ini nggak loh, tahu. ini loh. Tempat saya innalillahi goro-goro semua. Apa? Ada yang meninggal tangga saya. Weh. Tetangga. Iya. Banjir. Ya, Mbok, ya guys, kita sama-sama anu aja lah jaga-jagalah kondisi ya semacam ini itu soyo orang anu. Makanya saya meskipun dalam hati saya itu saya pengen ketemu dengan Bapak Ibu semuanya offline gitu ya. Tapi melihat kondisi yang semacam ini wis mbangane ora iso ketemu babar belas wis mending sementara dibuat sekali bisa ketemu yang Sabar iki dulu. Oh iya, kalau yang bilang saya Bu Rima, yang kakak tingkat kita, nanti angkatan 2019 nih berarti. Itu kemarin pas studi mandiri itu enak banget beliau itu dikasih banyak sumber dari Prof. Iwan. Jadi dikasih referensi-referensi banyak dari beliau gitu maksudnya. Dia terus mempresentasikan itu, jadi penguasaan seperti apa kayak gitu sih. Sebentar, dari 2016 itu sudah lulusin berapa tahun UNS? UNS itu kan kalau nggak salah baru lulusan satu Fajar. Fajar itu sama kemarin Bu Senja sudah toh? Iya, Bu Bu Senja Senja sudah Fajar, lulus, iya. tapi belum wisuda. Ya dua Baru itu dua hanya ya? ya, baru dua itu. Iya. Dua ya? Baru 2 ya. Makanya ini tetap evaluasi terus, Pak. Ya, saya pikir juga UNS Tetap evaluasi terus, mencari formulasi mempercepat. paling baik seperti apa toh gitu loh. Mempercepat tanpa menurunkan mutu. Nah itu Iya, betul. yang formulasi. Formulasi mempermudah kelulusan. Betul. Tapi secara sistem, Amin, Pak Eko. secara sistem dan sebagainya untuk teknik sipil UNS itu memang leader sih, misalnya untuk di ikatan alumni gitu ya. Itu untuk ini sudah terkelola dengan bagus. Saya kan juga masuk di ini ya, grupnya IKA untuk yang teknik sipil itu dari alumni itu sumbangan itu udah untuk berapa miliar dipakai untuk bantu itu sudah paling settle itu ya teknik sipil ini. ISO juga teknik sipil yang paling banyak ininya. Tapi memang kayaknya secara sistem seperti itu teknik sipil paling bagus sih di UNS, termasuk yang paling bagus. Iya. Gitu. Terus kita itu baru berapa tahun kan akreditasi sudah gitu. Ada prodi di UNS yang akreditasinya belum keluar loh. Gitu Bu Irma. Kita udah loh. Seperti kita program target A juga ini. Urus akreditasi sekarang juga rada riwil, Pak. Mungkin. Sekarang udah 9 standar gitu kan? Iya, bukan yang 7 lagi. Mending ngurusi proyek daripada akreditasi. Betul. Betul sekali. Ya, yang punya proyek. Lagi Kalau rumah saya di situ, nggak rumah ditutup, terus uripe piye coba? dari proyek yang lain. Belajar Pak Mamo. Nggak mau aja ya. Apa tiba-tiba iso tekan kono lagi lho, Pak. Lah dene untuk proyek ning Papua. Lah saking Papua malah radio mani. Iya. Enak banget itu. Iya, ada Pak Mamo. Konsultan perorangan. Dari dulu Pak Mamo itu. Om. Dari awal gitu. Sing Papua Konsultan ngalu lho sing konsultan perorangan. Aduh.
Sing ning Jawa golek proyek tekan Papua, sing ning Papua malah radio maneh. Dia yang bagi kok Pak, yang di Papua itu yang bagi Pak. Wah, Itu kemarin kula nuwun, dalam rangka kula nuwun itu ketemu Pak Eko itu kula nuwun. Iya, iya. Jadi Pak Mama itu anak buahnya Pak Eko. Iya. Iya betul. Bukan dulu, bukan. Enggak itu kan kayaknya kebetulan deh, itu kan enggak disorong tuh saya. Kayaknya enggak disorong Dari deh. Jakarta, Iya. tapi lokasinya di Papua. di mana Beliau- Pak? Di Kaimana, Manokwari, sama di Sorong. Dia ngambilnya dari skopnya konsultan perorangan. Oh, jadi pribadi bukan dengan anu toh Pak? Bukan dengan Ya. bukan dengan institusi mana gitu bukan ya? Perorangan, tapi ya ada stafnya, tapi atas namanya perorangan. Oh. Dan beliau setahu saya anu kok tiap tahun dapat kok itu kan joinnya juga dengan kenalan di sini. Tiap Wah. tahun dapat dia. Lumayan. Pak Eko, Kecipratan terus. Pak Eko. Gitu. Yang apa? Rektornya UJ itu bukannya sipil juga toh, Mas Apollo? Pas Apollo, Iya. ya, rektor. Angkatan 93 lah itu. Atas saya setahun toh Mas Apollo itu. Kalau nggak salah sudah diganti Bagus. itu ya. Oh. Bagus, Masa- karyanya mana bagus gitu loh. Baru kan masih muda berarti toh. Iya. Satu tahun di atas saya. Namanya menjanjikan Apollo. Langsung set gitu ya Pak ya. Langsung Apollo Savampo kalau nggak salah namanya itu. blast langsung kan. Pak Pram mana? Reng-rengan schedule-nya belum bisa di-share. Ya Pak, ini tadi kan maksudnya kan saya dari kemarin mencoba memformulasikan itu lah, terus kebetulan kan kemarin ada informasi itu dari Bu Is itu, nah saya nunggu dulu, maksudnya formulasinya yang dengan grupnya Bu Is itu seperti apa gitu loh. Nah nanti kan paling tidak supaya bisa dapat gambaran kita nanti mau bikin seperti apa gitu loh Pak Eko. Oke. Ya mohon maaf ya Pak, belum. Ya, maksudnya supaya kita sama-sama share untuk saling melengkapi. Siap Pak, nanti segera kita ini kan di grup ya. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Aco sudah saya download tuh Pak Aco. Giga. Ansisnya sudah selesai Pak Aco. Mending naruh tak kirim tekan Kalimantan ya suwe sih. Mending Oke ya. itu. Nah, monggo apalagi yang perlu kita diskusikan. Intinya yo salah satunya tadi yang perlu kita ini kan ketetekan hati kita loh, bukan ketekan itu bukan ketutupan ya, tapi kemantapan kita gitu loh maksudnya. Kalau kita nunggu ya artinya saya sudah dari pertama itu bukan dari pertama, saya dari begitu dengar statementnya Pak Stefanus bahwa kita akan perangkatan itu ini bukan lagi kepada masalah yang lain, tetapi lebih kepada masalah psikologis kita yang semacam ini yang kita dilalah bahwa satu psikologisnya kita, nah misalnya kemudian dipecah, pasti nanti kemudian akan jadi ini gitu loh maksudnya. Nah itu tadi juga ternyata sudah diungkapkan Bu Isyana tadi di kelompok yang nyapu Isyana gitu loh maksudnya. Nah monggo nanti kita seperti yang sudah saja, seperti saran saya boleh usul ya seperti yang sudah saja kita saling mendukung satu dengan yang lain. Artinya kita kerjakan bagian kita, tetapi kalau memang ada sesuatu yang perlu dalam tanda kutip perlu kita diskusikan, kita ngerumpi bareng semacam ini, fokus kita langsung misalnya Pak kita perlu ruang ngerumpi ya udah nanti saya tak repot-repot tak nyiapin ruang, nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Pak kita butuh ruang ngerumpi, wes ayo wes gitu loh maksudnya. Karena Terus kayak Mbak Is itu tetap ikut dua kelompok atau gimana Mbak akhirnya Mbak Is? Iya, ikut 2 kelompok Bu. Jadi tadi kan Pak Iwan bilang bahwa per 2 minggu untuk riset yang satu topik dengan beliau, maksudnya tetap harus diadakan.
Nah, terus saya tanya, kemudian presentasi yang pesat angkatan saya bagaimana Pak? Enggak apa-apa, presentasi saja. Kalau sudah ada progres disampaikan, nggak ada progres ya sama tak apa, dia bilang gitu. Karena memang tujuannya yang satu topik dengan yang satu angkatan memang berbeda message gitu. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin khusus wabil khususon ya, wabil khususon itu artinya di kelompoknya Bu Is yang satunya. Mungkin Prof. Iwan, Prof. Stefanus akan memberikan pressure yang berbeda kalau misalnya terus kemudian ada di kelas kita bareng-bareng gitu loh Bu. Itu kalau yang saya... Itu penelitian yang dibiayai itu Mbak Is, punya Prof. Iwan itu? Kalau iya, maksudnya ada, sebenarnya sih tujuannya untuk itu, tetapi apakah akan, ya intinya sih akan pengennya jadi part of itu Bu, karena posisinya kan belum dikerjakan, jadi Pak Prof. Iwan pun juga belum tahu ini bagian-bagiannya seperti apa gitu kan, karena Bapak juga masih meraba-raba, karena ini posisinya kalau nggak salah kan tentang posisinya bangun dinding, kemudian dindingnya diberikan perkuatan TRC tadi kalau saya tidak salah. Nah itu harusnya dana hibah untuk tahun kemarin, tetapi posisinya karena pandemi akan di-go ahead di tahun ini. Nah kalau saya sekarang ini posisinya kan lebih ke masalah kalau saya pribadi itu ya memang tidak ada inisiatif, maksudnya tidak ada inputan dari beliau, ya saya inisiatif pribadi, saya melakukan validasi numerik tentang pemodelan gitu kan, pemodelan dinding. Nah terus akhirnya tadi diamini sama Pak Prof. Iwan bahwa ya udah kembangin itu, maksudnya apakah itu nanti akan jadi satu hal yang bisa dilihat ketika data-data itu keluar dari lab untuk bisa dipakai untuk nge-build up, mengklikkan dengan hasil numeriknya seperti itu. Tapi memang benar yang Mbak Is bilang tadi, kadang meluber kemana-mana, karena yang saya bilang yang Bu Rima itu misalnya pengujian apa gitu kan mungkin ada beberapa ini ya aturan yang dipakai gitu ya, pengujian apa. Bu Rima maunya pakai ini aja lah, tapi Prof. Iwan dari ketiganya harus dicoba semua gitu. Iya, ya ini tadi saya gitu. sampaikan sama Bapak sebelum Ibu datang bahwa Pak Iwan itu tidak mau puas dengan satu item gitu loh, demand-nya tinggi, permintaannya tinggi. Jadi saya dulu analisis pakai misalkan sumbu itu ya, pakai sumbu lemah gitu kan, sumbu lemah. Kemudian ditanya, coba kalau pakai sumbu kuat bagaimana responnya? Saya harus ngerunning lagi. Modelnya kalau dibikin kayak gini bagaimana gitu. Nah, karena memang ya dengan seperti itu Pak Iwan akhirnya kan juga dapat ilmu kan dengan posisinya seperti itu, risetnya seperti ini. Oh, ternyata itu kayak gini. Jadi ada ilmu yang didapat dengan beliau tanpa harus melakukan eksekusi pemodelan melalui software gitu. Tapi emang eksekusi adalah kita. Iya. Itu sudah jadi 3 judul artikel ya berarti ya. Dari X, dari Y, mungkin dari apa lagi gitu ya. Iya. Tapi itu posisinya kemarin nggak bisa Bu kayak gitu. Saya mau bikin mood kayak gitu, tapi menurut Pak Iwan itu terlalu mudah, nggak usah. Itu bukan paper. Maksudnya iya jadi sih. Iya, variabelnya cuma itu aja sih ya masalahnya. Iya, jadi demandnya Bapak itu tidak sesimpel itu gitu. Seperti itu. Ngaten. Dan kalau saya pernah ya untuk saat ini karena kita posisinya dalam tanda kutip nyantrik ya lakoni wae gitu loh. Oke. Betul. Lakoni saja. Saya juga pernah itu kan udah jalani aja, ikuti aja gitu loh. Jangan apa saya dikasih tahu begitu. Pokoknya jangan dalam tanda kutip kalaupun dalam tanda kutip kita pengen bantah dalam kaidah ilmiah dengan cara ilmiah juga. Nah, iya, dengan data dan lain sebagainya. Iya sih, mungkin kayak kemarin aja mungkin ya Pak Pram, kayak kemarin pas kita di material gitu ya, misalnya minggu ini kasih materi, minggu besok kan kita sudah presentasi yang katanya dengan materi yang diberikan beliau. Kalau ada bagian-bagian yang nggak jelas ya saya nggak akan menjelaskan, saya malah nanya untuk bagian ini mohon maaf Prof, saya nggak bisa menjelaskan, mungkin nanti masa minta diberikan penjelasan, saya juga gitu, nggak ngerti bener kok gitu kan. Iya. Iya. Ya jangan dibikin bangklah saja ikut ke bawah berat nanti apa ya pokoknya sean kita aja lah, maksudnya kayak juga nggak akan dipaksa, kita juga harus ya ngerti saat itu nggak juga sih, maksudnya kalau emang kita nggak ngerti ya sampaikan aja bahwa kita masih punya kendala di bagian ini, dulu yang akan ngasih masukan malahan, harapannya kan gitu.
makanya satu kita ngikut, tetapi orang terus apa ya, gampangannya lah dalam tanda kutip nek kalau memang jegur sumur ya aja terus tiba-tiba turun jegur gitu loh maksudnya. Apa pentingnya untuk jegur ngono ya, Pak? Maksudnya kalau memang kita kemudian ada sesuatu yang kita rasa kita tidak pas ya kita sampaikan aja. Iya. Ngintir neng ora keli. Betul. Bener nih orang kali. Itu istilahnya betul itu. Nginter nih orang kali. Itu. Oke, apalagi Ngedan ning ora edan ngono. Ngedan ning ora edan ya, Pak. beda lagi Bu. Kalau jenengan ketemu dengan Cak Non itu malah begini Bu. Bukan ngedan ning ora ngedan ning ora edan. Kita perlu dikit untuk tahu supaya kita itu masih waras. Nah, Apa itu ya? aku tak pikir-pikir, ya logis juga ini. Artinya apa? Sejauh kita gila itu, dalam tanda kutip kita itu gilanya itu masih dalam gila kewarasan gitu loh maksudnya. Iki angel ini. Variabel angel ini, hitung variabel angel. Nek Pak Arem iki wis ngene Gus Bahak, nek aku isih rada kiai dan wae nek aku. Tapi saya tuh nggak tahu ya, kalau dengerin Gus Bahar itu sampai ketiduran loh. Nggak tahu. Lah, Sampai ketiduran. Ya ngapain yang bener ngapain dibuat sepaneng? Iya, Nggak yang bisa. itu bilang saya tuh kali. Memang nggak boleh sepaneng. nek kok nek krungu Cak Non di sini gue emosi masalahnya. Yo emosi lah dek untuk Novia kalau pakai kok. Wah iya. Nek orang nganggo emosi ya kepiye ya toh. Betul. Emosi berarti ya. Emosi Novia kalau pakai zaman semono yang sopo sih. Wis. Aku gumune kok Novia kok ya gelem lho maksudnya. Hah? Apa, Pak? Loh, maksudnya gini loh Bu, zaman segitu kan Novia itu kan lagi begitu-begitunya. Iya. Itu kan kayak dua hal yang berlainan kiri kanan kan lho maksudnya. Aku sing paling jadi catatan yo. Bar Neno munggah ning Nokia coba bayang. Nah iya makanya gue. Nek Neno kan Neno memang secara stabil dia di atasnya itu kan, tapi secara fisik kan ya tetap anu Nokia kan. Iya. Endorsement kan apik Nokia. Munggah Nokia sih karo Nokia ya Allah. Padahal terus. Itu poro dhuwur iki ya. Oh, saya baru tahu ternyata Pak Arif itu mengagumi Novia Kolopani. Wah, iya Pak. Ini kayaknya dulu yang mau ikutan terus jadi nganu Pak, gara-gara kena emosi. Iya, seleranya Novia Kolopani. Allahu Akbar. Enggak, iki nek ana Bu Ika ora tambah meneh iki kok terus. Iya. Terima kasih Bu Is, terima kasih Pak Is, terima kasih ya Allah. Sama-sama semuanya. Saya nggak mudeng, saya diem aja. Iya betul Bu. Matur Tua-tua nuwun Ibu. informasinya. Sementara ngantar dulu nggih. Nanti untuk yang maksudnya Pak Eko, untuk yang itu nanti saya coba ini dulu dan saya mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama coba selesaikan ini bareng-bareng lah kita maksudnya. Ya, amin. Kan udah kuliah ya, Pak? Betul, Senin, Bu. Jadwalnya Jadwalnya Senin. Cuma kita kan juga perlu menunggu Senin itu Ya, apakah betul. langsung nyunyuk kita wes untuk pembimbing atau Senin itu baru ayo ngumpul dulu nanti. Iya. Tapi Betul. misalnya dijadwalkan jangan hari Senin, Pram. Kalau bisa minta, maksudnya nanti kan penjenengan yang membicarakan dengan Prof. Iwan ya sebagai ketua, jangan hari Senin lah. Lah aku nanti pikir ya aja Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Bu. Lah aku full kabeh Bu. Takutnya nek Minggu baru ngelimbang apa kesel nih loh Pak Senin udah orang siap orang nyiap nih dari luar kota saya Sabtu Minggu nanti kan mau siap presentasi gitu loh, jangan Senin gitu maksudnya. Tapi kami yakin aja ya, kita kuliahnya Sabtu Minggu aja ya.
Enggak, Pak, kita Pak, kita mensukseskan program sing mayai tambah, Pak. Ya, emang jangan. Astagfirullah. Sabtu Minggu jatahnya Bapak Ibu loh. Oh, Sabtu Minggu jatah Ibu. Ayo Bapak. Iya, setor putu nih baik. Ya. Yes. Maksudnya bukan Bapak Ibu saya dan saya bukan Iya. maksudnya nih baik. Setor Ibu. Nek orang suami Bapak Ibuan suami ya bedino lah orang terus Oh, lah bedino loh, Pak. Lah terus di kuliah kapan Pak sama Bapak bedino? Tak sisi kan waktunya cek iso lah, penting orang Senin. Kalau Kortin Kalsel itu siapa ya? Kortin Kaltin. Pak Aco, Pak Aco, Pak. Oh, Pak. Saya. Oh, Pak Aco kantor. 2. Oh iya, kantornya 2 loh, Pak. Oh. Kirain Bu Ika itu tadi satunya, masuk tapi dia hanya pantau gitu. Enggak, Bu Ika tadi sudah sempat masuk. Terus Pamit ada acara nanggung karena sambi-sambi. Dan Lele piye lele? malah tadi lele. Aku pesenan Terlele Pak nanti Pak, terlele. Tenang yakin aku pengen mangan ayam ungkep ini Solo ya aku. Iya, Oh, iya. iya. Ini, Info ayo saja. ini. Info saja untuk Bapak Ibu, kalau penanggulangan yang paling awal kalau rasa greges-greges, mulai pilek, ini ngomong sediakan ultra flu. Udah itu aja. Loh, Pak, itu bukannya malah di anu ya, Pak? Malah tidak diperbolehkan, Pak? Siapa tuh? Aku dulu sempat baca lagi kok kita jangan langsung itu gitu loh maksudnya yang dipakai. Ya kalau di situ gini, ya itu jalan keluar yang, tapi yang paling bagus ya minum madu. Iya, madu. Ya iya sih. Saya biasa propolis sih. Iya. Saya ini pakai air hangat propolis. Terus apa lagi bilang ini? Cukup. Iya. Iya, saya agak nggak enak makanya nggak perlu senang. Ngatut. Dan karena kan tetangganya Pak Arif meninggal, Bu Ermawati tadi bilang banyak yang terkena. Iya, Pak. Iya, betul. Ya. Preventif. Iya. Kalau Pak Arif cukup air hangat sama vaksin. Melu-melu nek iki. Jangan, Pak. Nanti ujung-ujungnya carok itu di belakang, Pak. Ya Allah. Ujung-ujungnya kalau nggak di belakang carok itu loh, Pak, tarik sarung itu loh, Pak. Nanti, Pak. Ya Allah. Gitu. Ya sementara gitu deh. Sementara itu dulu gitu. Lagi nanti Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut lagi Pak. Bismillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.